Halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil mengalahkan Akademi Xianling dan menyusun rencana untuk melawan Akademi Zhengtian kemarin, di sisi lain di ruangan dari Akademi Kekaisaran Ryu, sang guru pun mengatakan setelah diselidiki, di Akademi Shrek hanya ada 3 murid inti yang diterima di halaman dalam di tahun ini, yaitu Senior Bebe, Sansi, dan Senior Nanan. Sedangkan untuk Yu Hao, ia hanya diketahui namanya saja dan tak tahu soal kekuatannya. Sontak mereka yang mendengarnya langsung meragukan kalau Yu Hao beneran memiliki 6 cincin merah. Bahkan Kapten Malong juga langsung menjelaskan setelah pertandingan yang ia lihat tadi, meskipun seorang kaisar roh, seharusnya Yu Hao tak akan bisa mengontrol tekniknya sendiri. Dan oleh sebab itulah ia pun menyimpulkan kalau Yu Hao bukanlah seorang kaisar roh, melainkan adalah pemilik roh pelindung es yang kuat. Tapi di sana sang guru pun bilang kalau penjelasan Malong ini masih belumlah tepat, di mana jika mereka teliti lagi, Yu Hao sempat mengeluarkan sebuah teknik mata kepada Kapten Sensei, di mana teknik tersebut kemungkinan adalah serangan spiritual yang menandakan kalau Yu Hao adalah pemilik roh pelindung ganda. Jelas jika usianya sudah matang sebagai pemilik roh pelindung ganda, Yu Hao memang layak untuk diwaspadai. Tapi sayang usianya masih sangatlah muda yang membuat ia pun menyatakan kalau Yu Hao masih bukanlah tandingan mereka. Sontak hal itu membuat Hong Chen pun sedikit tersinggung karena menurutnya jika usia mereka sama, apakah ia bukanlah tandingan Yu Hao? Jelas ia pun langsung menegaskan meskipun Yu Hao adalah pemilik roh pelindung ganda, tapi ia sendiri juga bertipe ganda yaitu Master Roh dan juga seorang pembimbing roh. Jelas jika usianya sama dengan Yu Hao, ia pasti tetap lebih unggul bahkan dengan siapapun. Alhasil sang guru yang mendengarnya hanya tertawa tipis karena ternyata perkataannya tadi memang untuk memancing semangat dari murid-muridnya. Yang pada akhirnya ia pun mengatakan pada turnamen kemarin anak pertama dari Adipati Baihu yaitu Yu Heng pernah bertanding sebagai tim cadangan. Oleh sebab itulah karena Akademi Shrek sekarang hanya mengirimkan tim cadangan, jadi ia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Apalagi selama hampir 3000 tahun ini mereka selalu ditekan oleh Akademi Shrek. Sontak semua yang mendengarnya juga sangat semangat dan menyatakan kalau mereka lah yang akan jadi juara. Terlebih lagi Hong Chen juga sangat yakin jika memang Akademi Shrek tetap menurunkan tim cadangan, takutnya mereka tak akan lolos ke babak yang berikutnya. Sedangkan di ruangan dari Akademi Shrek, ternyata alasan Guru Zouyi bilang kalau kunci kemenangan mereka melawan Akademi Zhengtian adalah Senior Sansi. Ia ingin memanfaatkan teknik teleportasi milik Senior Sansi untuk bertukar posisi dengan kapten dari tim musuh. Dengan begitu, Kapten Ye Wuxing akan dikeroyok langsung oleh 6 anggota timnya. Sedangkan dirinya sendiri meskipun berada di markas musuh, ia tinggal mengulur waktu dengan memasang mode bertahan. Jelas jika Senior Sansi bisa bertahan sampai kapten musuh tersingkir, peluang menang mereka benar-benar sangatlah besar. Tapi minusnya strategi ini juga memiliki sebuah syarat, di mana ketika undian pertandingan nanti mereka harus mendapatkan pertandingan tim, bukan pertandingan duel ataupun pertandingan 2-2-3. Sontak Guru Zouyi pun mencoba menyemangati karena memang jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini, maka di pertandingan berikutnya para senior pasti akan kembali ke tim utama. Yang pada akhirnya di arena pertandingan antara Akademi Shrek versus Akademi Zhengtian pun resmi digelar. Tentunya juri pun juga langsung menyuruh masing-masing dari kaptennya untuk melakukan undian pertandingannya. Jelas agar strategi kemarin berhasil, semua pun berharap agar bisa mendapatkan pertandingan tim. Sedangkan untuk Xiao Xiao, ia malah salpok dengan kapten dari tim musuh yang memang terlihat keren. Jadi kapten dari tim Zhengtian ini bernama Ye Wuxing, di mana ia memiliki roh pelindung daun emas dan merupakan seorang raja roh di level 58 serta tipe penyerang. Dikatakan juga di turnamen sebelumnya ia juga sudah pernah muncul. Sementara untuk jurinya, ia pun langsung menyuruh 2 kapten tersebut untuk mengundi soal pertandingannya.
Yang tanpa diduga setelah diundi mereka malah mendapatkan pertandingan 2-2-3 ya lur ya. Waduh. Sontak semua pun langsung dibuat kecewa termasuk Guru Zoyi itu sendiri. Karena nyatanya tim musuh memiliki 3 Raja Roh atau di level 50 ke atas. Jelas mereka hanya tinggal mengutus para Raja Roh di setiap rondenya untuk menekan Akademi Shrek. Namun tentunya sebagai pemimpin dari tim tersebut, Guru Zoyi menolak untuk menyerah dan tetap akan menghadapi apapun rintangannya. Sama halnya dengan para murid-muridnya, sebagai seorang monster dari Akademi Shrek, mereka juga tak akan gentar sama sekali. Alhasil Guru Zoyi pun langsung menyusun sebuah rencana, di mana untuk ronde pertama ini ia akan menurunkan senior Sansi dan juga senior Nanan. Sontak Yu Hao yang mendengarnya awalnya cukuplah kaget karena memang yang ia tahu senior Sansi ini kombonya adalah dengan senior Bebe. Tapi jelas Guru Zoyi pun mengingatkan jika saja di tim musuh hanya ada 1 Raja Roh, maka mereka bisa mengatur taktik seperti itu. Namun sayangnya di tim musuh ini memiliki 3 Raja Roh sekaligus, jadi mereka tak bisa bertindak gegabah. Apalagi selain Ye Wuxing di tim sebelah juga ada seorang cewek yang bernama Yu Mengdi, di mana ia adalah Master Roh tipe penyerang yang sudah di level 53. Tak hanya Mendy, Raja Roh yang terakhir adalah Tang Xiaoli sebagai tipe penyerang juga di level 52. So, jadi Guru Zoyi pun beranggapan di pertandingan 2-2-3 ini, para Raja Roh musuh tak akan dijadikan satu tim, melainkan mereka pasti ingin menyapu bersih 3 ronde di awal dengan menurunkan Raja Roh di setiap rondenya. Dan benar saja di arena pertandingan pertama pun akhirnya dimulai juga, di mana Akademi Shrek menurunkan senior Sansi dan juga senior Nanan. Sedangkan di tim sebelah mereka menurunkan Mengdi dan seorang murid yang bernama Yang Yifan. Sontak Guru Zoyi yang melihatnya langsung mengatakan kalau Mengdi lah yang akan menjadi penyerang utama. Sementara untuk Yifan sebagai penyerang samping ia hanya akan membantu saja. Jelas perkataan tersebut membuat Wang Dong pun sedikit bertanya-tanya. Tapi di sana Guru Zoyi pun bilang kalau Mengdi ini adalah salah satu pemilik roh pelindung terbaik yang tak lain dan tak bukan adalah malaikat bersayap ganda. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Guru Zoyi juga langsung menceritakan sedikit sejarah masa lalu kalau dulu Dewa Laut Tangsan pernah mengalahkan Dewa Malaikat yaitu Xian Rensu. Sementara di arenanya tanpa basa-basi lagi Mengdi dan Yifan pun langsung tarung agresif dan memulai penyerangannya. Awalnya Nanan berhadapan dengan Mengdi sedangkan senior Sansi mencoba melawan Yifan. Tapi sayangnya setelah diacak-acak oleh serangan musuh, pada akhirnya senior Sansi lah yang harus berhadapan dengan penerus malaikat tersebut. Namun di sana untuk senior Nanan tanpa diduga ketika melawan Yifan, ia benar-benar disudutkan. Bahkan ia harus terkena combo yang telak dan menerima banyak sekali luka goresan. Sontak hal itu membuat senior Sansi pun sangatlah kesal. Apalagi ketika ia mau membantu, Mengdi selalu menghalanginya. Sampai ketika senior Nanan sudah benar-benar terpojok, tanpa diduga senior Sansi bisa mengeluarkan kekuatan aslinya yang bahkan belum ia tunjukkan sampai sekarang. Jelas semua pun lagi-lagi dibuat kaget termasuk Guru Zoyi, karena katanya garis keturunan akhirnya dibangkitkan. Yang ternyata untuk hal ini senior BB sudah tahu dari awal. Jadi kura-kura mistik ini memang tak sebanding dengan naga T-Rex petir biru. Tapi karena ia pernah bilang kalau ia dan senior BB memiliki combo terkuat, jadi Guru Zoyi pun yakin kalau roh pelindung dari senior Sansi ini pasti tidaklah sederhana. Apalagi menurut info yang ia baca dari buku kuno, roh pelindung kura-kura mistik ini juga bisa bangkit melalui ritual tertentu. Sontak BB pun hanya bilang di antara mereka bertujuh ini, jika ada roh pelindung yang bisa dibandingkan dengan milik Yu Hao, maka itu hanyalah roh pelindung milik senior Sansi. Namun roh pelindung milik senior Sansi ini ternyata masih disegel, di mana tanpa kekuatan yang cukup Sansi tak akan bisa membuka segel tersebut. Tapi untungnya demi menyelamatkan Ayang tercinta, senior Sansi seketika bisa membukanya dan bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Alhasil tak butuh waktu yang lama, Yifan yang tadinya mendominasi seketika langsung terkena serangan telak dan harus keluar dari arena. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget, bahkan Mengdi langsung memberikan serangannya lagi. Tapi lagi-lagi senior Sansi juga tak tinggal diam dan bergegas mati-matian melindungi Ayang tercinta.
Jelas hal itu membuat Xiao bersaudara pun sangatlah kaget karena katanya kekuatan senior Sanshi ini adalah garis darah binatang buas yang bisa menyaingi Hong Chen. Yang ternyata roh pelindung milik senior Sanshi ini adalah binatang suci sang kura-kura hitam, ya kan? Tapi di sana di arena Meng Di tetap tak gentar sama sekali dan tetap menggempur musuhnya habis-habisan. Tentunya Kapten Wuxing yang melihatnya, ia pun juga masih sangatlah pede karena katanya meskipun senior Sanshi memiliki roh pelindung kura-kura hitam, namun Meng Di adalah seorang raja roh dengan salah satu roh pelindung terkuat yaitu malaikat. Jelas meskipun 1 versus 2, ia pun tetap yakin kalau Meng Di pasti akan memenangkan pertarungan ini. Apalagi di arena Meng Di pun akhirnya tarung serius dan mengeluarkan teknik pedang malaikatnya. Tapi di sana sebagai seorang pelindung, senior Sanshi tetap meyakinkan kalau ia pasti bisa menahannya. Namun minusnya mungkin ia hanya bisa menahannya dalam waktu 3 detik saja. Untungnya senior Nanan yang mendengarnya juga tak keberatan akan hal itu dan mereka pun mulai melakukan combo-wombonya. Bahkan senior Sanshi langsung mengeluarkan kekuatan kura-kura mistiknya dan menahan gempuran dari malaikat tersebut. Yang sudah jelas ketika senior Sanshi menahan serangan itu, di saat itu jugalah senior Nanan pun langsung bergerak. Bahkan dengan tubuh emas tak terkalahkannya, ia pun mencoba mendekati Meng Di. Alhasil karena tubuh emas ini memiliki kekuatan yang kebal dalam beberapa detik, jadi senior Nanan pun bisa dengan mudah mendekati musuhnya itu dan memberikan serangan balik. Bahkan hanya dengan 1 tendangan saja, Meng Di pun harus dikeluarkan dari arena. Dengan ini pertandingan pertama pun berhasil dimenangkan oleh Akademi Shrek dengan combo-wombo dari sang duo bucin, ya kan? Wede. Tapi meskipun begitu, senior Sanshi benar-benar menerima luka yang parah. Sontak para penonton yang melihatnya tetap saja bersorak semua dan memberikan dukungannya. Sementara untuk BB, ia pun hanya bilang kalau senior Sanshi berasal dari sekte tersembunyi dengan garis darah binatang ilahi. Tentunya meskipun berhasil membangkitkan garis darahnya, tapi hal itu tidaklah dilakukan dengan ritual yang membuat pembangkitan tadi hanyalah bersifat sementara saja. Jelas ia pun mengatakan mungkin dalam beberapa pertandingan ke depan senior Sanshi tak bisa diturunkan dulu. Bahkan ia pun langsung menyuruh Nanan untuk segera membawanya beristirahat. Sontak Guru Zoji yang melihatnya, ia pun juga sangatlah puas karena memang selain mensecure babak pertama, mereka juga berhasil menyingkirkan salah satu musuh terkuat. Yang pada akhirnya untuk di babak kedua, ia pun langsung menurunkan duo bucin lainnya yaitu senior Chaito dan juga Xiao Xiao. Yang tanpa diduga lawan mereka di babak kedua ini adalah Tang Xiaoli dan salah satu rekannya yang bernama Sulang. Alhasil tanpa basa-basi lagi, pertandingan babak kedua pun seketika langsung dimulai. Tapi di sana melihat Xiao Xiao yang hanya mengeluarkan 2 cincin saja, semua pun langsung dibuat kaget karena faktanya di babak kemarin dengan bantuan Yu Hao, Xiao Xiao bisa mengeluarkan 6 cincinnya. Sontak semua pun mulai menaruh kecurigaan atas kejanggalan dari 6 cincin kemarin. Bahkan Yang Mulia langsung memerintahkan untuk memanggil seorang dulu yaitu Luo Chenggang. Sementara di arenanya meskipun musuh jauh lebih kuat, senior Chaito tak gentar sama sekali dan tetap mengeluarkan alat pemandu rohnya yaitu meriam pembimbing jiwa. Jelas hal itu membuat guru dari Kekaisaran Ryu pun sampai kaget karena ternyata di divisi pemandu roh dari Akademi Shrek sudah mengembangkan salah satu senjata terkuat ini. Cerita berlanjut di mana setelah senior Sanshi dan senior Nanan berhasil mengalahkan combo malaikat kemarin, kali ini di babak kedua senior Chaito dan Xiao Xiao lah yang turun tangan untuk berhadapan dengan Tang Xiaoli dan rekannya yaitu Sulang. Jelas tanpa basa-basi lagi, senior Chaito pun langsung mengeluarkan alat pemandu rohnya yaitu meriam pembimbing jiwa. Sontak guru dari Kekaisaran Ryu yang melihatnya juga sangatlah kaget karena ternyata divisi pemandu roh di Akademi Shrek sudah mengembangkan salah satu senjata terkuat. Tapi minusnya untuk menggunakan senjata ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengisi kekuatannya. Jelas Akademi Zhengtian tak akan membiarkan itu dan pasti akan tarung agresif. Dan benar saja untuk Xiaoli dan Sulang, mereka pun langsung mengincar senior Chaito terlebih dulu.
Namun untungnya Xiao Xiao juga tak tinggal diam dan bergegas melindungi rekannya itu. Bahkan meskipun dua orang sekaligus, Xiao Xiao tetap bisa menahannya. Sontak Wang Dong dan kawan-kawan yang melihatnya juga sangatlah senang. Tapi sayang untuk dua musuhnya ini, mereka juga tak kalah pintar. Dimana menyadari akan hal itu, mereka tak mau memaksakan menyerang senior Chaito, melainkan langsung menggempur Xiao Xiao-nya. Jelas senior Chaito lah yang kali ini dibuat panik. Namun di sana Xiao Xiao tetap mencoba menenangkan dan menyuruhnya untuk fokus mengisi daya. Bahkan melihat musuh yang ingin menggempur lagi, Xiao Xiao sampai mengeluarkan teknik miliknya untuk menahan serangan itu. Sayangnya karena menahan dua gempuran sekaligus, Xiao Xiao tetap saja tersudut dan pertahanannya pun perlahan mulai retak. Alhasil senior Chaito pun lagi-lagi sangatlah marah. Bahkan ia sampai menelan permen ungunya untuk meningkatkan kekuatannya sekaligus mempercepat pengisian dari senjata miliknya. Sampai pada akhirnya pengisian senjata pun akhirnya selesai. Tapi minusnya tak bisa dipungkiri, Xiao Xiao sudah terkena serangan yang telak dan dibuat jatuh. Sontak dengan penuh amarah, senior Chaito pun juga langsung menembakkan meriam miliknya itu. Awalnya musuh yang melihatnya masih tak gentar sama sekali dan mencoba menahan serangan tersebut. Tapi sayangnya layaknya salah satu senjata terkuat, meriam pembimbing jiwa ini tak bisa ditahan sama sekali, yang membuat meskipun musuh tidak keluar dari arena, namun mereka sudah menerima luka yang parah. Tapi tanpa diduga, meskipun begitu, ternyata musuh masih bisa berdiri. Berbeda dengan senior Chaito, tak bisa dipungkiri karena penggunaan meriam membutuhkan tenaga yang besar, jadi senior Chaito pun juga dibuat jatuh. Dengan ini, karena Xiao Xiao dan senior Chaito jatuh semua, jadi di pertarungan babak kedua ini, Akademi Zheng Tian lah yang memenangkan pertandingannya, ya kan? Waduh. Jelas ketika tersadar, Xiao Xiao pun langsung meminta maaf karena tak bisa melindungi seniornya itu. Namun tentunya sebagai seorang senior sekaligus orang pria, senior Chaito lah yang meminta maaf. Bahkan ia berjanji untuk kedepannya ia tak akan membiarkan Xiao Xiao terluka lagi. Dengan ini skor di pertarungan pun menjadi 1-1. Jelas Guru Zoyi sendiri ia tetap berterima kasih atas kerja keras muridnya itu. Tentunya ia juga berjanji tak akan membiarkan usaha mereka sia-sia. Yang pada akhirnya karena ini adalah pertandingan 2-2-3, jadi di pertandingan terakhir adalah pertandingan 3 versus 3. Jelas tanpa basa-basi lagi, 3 murid andalan pun diturunkan, yaitu Yu Hao, Wang Dong dan sang kapten senior BB. Sama halnya dengan tim sebelah, mereka pun juga menurunkan 3 murid andalan, yaitu sang peramal Sang Guanchan, sang pengendali bola api Ike Yan dan terakhir sang kapten di tingkat raja sekaligus pemilik daun emas, yaitu Ye Wuxing, ya lur ya. Sontak para penonton yang melihatnya, mereka pun lebih condong mendukung Akademi Zheng Tian. Apalagi ini adalah pertarungan penentu tim mana yang akan memenangkan babak kedua. Sementara di bagian atas, seorang dulu yang dipanggil oleh Yang Mulia tadi akhirnya sampai juga. Jelas Yang Mulia sendiri langsung menyuruhnya untuk membantunya mencari tahu latar belakang dari Baginda Yu Hao. Sontak Doi pun juga tak keberatan sama sekali dan mulai memperhatikan pertandingannya. Tapi di sana di arena, ketiga murid dari Akademi Strike ini tanpa diduga malah tersudut semua. Namun untungnya dengan arahan dari Yu Hao, mereka masih bisa bertahan dan memberikan perlawanan. Bahkan Yu Hao juga langsung menyadari kalau daun emas milik Wuxing ini adalah memadatkan kekuatan jiwa dan akan menghasilkan daya ledak di sentuhan pertamanya. Dan oleh sebab itulah mereka tak boleh menyentuhnya. Sampai senior BB pun melihat Sang Guanchan yang masih oleng. Sontak tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung berniat untuk menyerangnya terlebih dulu. Sayangnya Yan sebagai pengendali bola api juga tak tinggal diam dan langsung menahan senior BB. Tapi jelas senior BB tadi hanyalah pancingan saja karena ternyata yang turun tangan langsung adalah Yu Hao dan Wang Dong. Sontak hal itu membuat Wuxing pun sangatlah panik dan memberikan serangannya terus-menerus. Namun lagi-lagi sayangnya ia sudah ditipu oleh bayangan dari Yu Hao yang membuat Yu Hao pun berhasil memberikan serangan sinar jiwanya atau senjata yang ia dapatkan di pelelangan kemarin. Alhasil Wuxing yang tak aware akan hal itu, ia pun harus terkena serangan yang telak dan mengalami efek kelumpuhan. Yang ternyata Yu Hao dan Wang Dong turun tangan ini memang tidaklah mengincar Sang Guanchan, melainkan mereka mengincar Wuxing sebagai kaptennya.
Terlihat untuk Saguan Chan tanpa diincar saja ia sudah sangatlah oleng dan sampai terjatuh. Sementara untuk sang kapten mau tak mau ia pun langsung dikepung oleh 3 anggota Shrek. Tapi lagi-lagi Yan yang menyadari kalau kaptennya masih menerima efek kelumpuhan, ia pun juga tak tinggal diam dan mengeluarkan teknik hujan bola apinya. Namun jelas teknik tersebut tidaklah mempan sama sekali. Bahkan dengan combo-wombonya Yu Hao dan Wang Dong bisa dengan mudah menyudutkannya. Tapi tanpa diduga Yan ini bukanlah tipe yang mudah menyerah, di mana ia pun mengeluarkan teknik penjara apinya dan berniat membawa mereka keluar arena. Namun sayangnya Yu Hao sebagai pengendali es terkuat langsung bergerak cepat dan mengeluarkan teknik dari Kaisar Bingbing. Yang pada akhirnya mereka bisa keluar dari penjara itu dan malah Yan sendirilah yang harus keluar dari arena ya lur ya. Dengan ini keadaan di pertarungan menjadi 2 versus 3. Tapi di sana karena kekuatan jiwa Yu Hao sudah banyak terkuras, Wang Dong pun juga langsung menyuruhnya untuk menggunakan alat pemandu roh pengisi daya dan mengembalikan lagi semua kekuatannya. Sedangkan di arena Wuxing yang terkena efek lumpuh tadi sekarang sudah pulih total. Bahkan ia pun langsung mengamuk lagi dengan mengeluarkan teknik daun tornado. Sontak Yang Mulia yang melihatnya hanya mengatakan kalau Ye Wuxing adalah Raja Roh terkuat dari 2 Raja Roh yang lain. Tentunya dengan amukan ini takutnya Yu Hao dan kawan-kawan tak akan bisa bertahan lama. Tapi lagi-lagi this is para monster Shrek, ya kan? Dimana kali ini senior BB lah yang unjuk gigi dan melindungi 2 juniornya itu. Dimana karena keterampilannya sudah tak bisa berbuat banyak, jadi ia pun berniat melampaui keterampilannya itu sendiri dengan mengubah naganya menjadi naga berwarna emas. Ya lur ya, widih. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget termasuk ulat Tianmeng dan juga Kaisar Bingbing. Karena ternyata naga ini adalah naga suci emas atau nenek moyangnya dari seluruh naga yang ada. Tak hanya mereka, Guru Zouyi juga sangatlah kaget karena memang pendiri Shrek yang dijuluki segitiga emas aja, mereka sampai menyatukan kekuatan dan cincin rohnya demi memunculkan naga suci. Tapi untuk senior BB ia malah sendirian aja untuk memunculkannya. Tentunya ia pun hanya bilang kalau bakat dari senior BB ini memang tak ada tandingannya. Alhasil dengan teknik tersebut bentrokan antara naga emas dan daun naga emas pun tak bisa dielakkan. Bahkan Wuxing malah tak gentar sama sekali karena katanya segel daun miliknya tak akan bisa dihancurkan dengan mudah. Sontak senior BB yang menyadari akan hal itu, ia pun malah memutuskan untuk bertaruh. Di mana ia menyuruh Yu Hao dan Wang Dong untuk mengeluarkan teknik Haudongnya dan membekukan mereka berdua. Alhasil menyadari kalau ini memang adalah kesempatan emas, jadi Yu Hao dan Wang Dong juga tak keberatan sama sekali dan mengeluarkan teknik gabungan. Yang pada akhirnya mau itu senior BB ataupun Kapten Wuxing, mereka pun sama-sama membeku menjadi emas, ya kan? Tapi sayangnya sebagai seorang Raja Roh, pemulihan dari Kapten Wuxing ini benar-benar sangatlah cepat. Bahkan emas di tubuhnya pun perlahan mulai retak. Sontak Wang Dong yang melihatnya juga sangatlah panik karena memang kekuatan mereka berdua sudah habis total. Namun untuk Yu Hao ia menolak untuk menyerah, di mana dengan sisa-sisa kekuatannya ia tak mau menyia-nyiakan pengorbanan senior BB dan tetap mengeluarkan teknik dari Kaisar Bingbing. Sontak Kaisar Bingbing sendiri awalnya tidaklah menyarankan karena memang jika Yu Hao memaksa hal itu hanya akan merusak tubuhnya saja. Tapi di sana karena Kapten Wuxing sudah terlepas dari segel emasnya, mau tak mau Yu Hao pun tetap menggunakannya. Jelas seorang dulu suruhan dari Yang Mulia tadi, ia pun sampai dibuat kaget karena memang nafas dari Yu Hao ini sudah bukan lagi nafas manusia, melainkan adalah nafas binatang buas. Yang pada akhirnya dengan combo-wombonya dengan kalajengking es, meskipun Yu Hao sudah tak memiliki kekuatan lagi, ia pun memutuskan untuk mengajak Kapten Wuxing keluar dari arenanya bersama-sama. Sontak para anggota yang melihatnya, mereka pun langsung menghampiri, apalagi Yu Hao sampai jatuh pingsan. Jelas semua yang melihatnya dengan keluarnya Yu Hao bersama Kapten Wuxing, mereka pun beranggapan kalau kemenangan sudah berada di tangan Shrek. Apalagi di arena Wang Dong masih berdiri tegak. Bahkan juri yang melihatnya juga beranggapan hal yang sama dan bergegas ingin mengumumkannya.
Tapi sayangnya pertandingan ini masih belum berakhir, di mana ternyata Sang Guan Chan yang jatuh tadi bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang penuh. Alhasil Wang Dong yang memang tak aware akan hal itu, kali ini ialah yang harus terkena serangan telak. Sontak Sang Guan Chan yang menyadari kalau kekuatan Wang Dong sudah terkuras banyak, ia pun benar-benar over PD dan menyatakan kalau kemenangan tetap berada di tangan mereka. Tapi sayangnya ketika ia mau mengakhiri pertarungannya, this is Queen Wang Dong, sang putri dari dewa tertinggi, ya kan? Dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah Solen 2, Wang Dong pun akhirnya menunjukkan roh pelindung keduanya, yaitu roh pelindung terkuat di dunia, a.k.a. Palu Hautian, ya lur ya, wede. Sontak hal itu membuat semua pun sampai bergetar sekaligus antusias melihat roh pelindung terbaik ini. Apalagi dengan palu tersebut, Wang Dong benar-benar cosplay seperti ayahnya dulu dan memberikan serangan yang amatlah telak. Dangu anjing, dangu. Ketika baikmu disepelekan, maju dan hancurkan. Maju ketika benar, diam ketika salah. Yo, kema berat, sikat. I like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Cerita berlanjut di mana ketika Wang Dong mengeluarkan Palu Hautian aka martial soul terbaik di dunia kemarin, tentunya untuk Sang Guan Chan mau tak mau ia pun harus menjadi orang pertama di seri Solen 2 yang merasakan ganasnya Palu Hautian, ya lur ya. Waduh. Sontak wasit yang melihatnya juga langsung menyatakan kalau pertandingan antara Akademi Zhengtian versus Akademi Shrek resmi dimenangkan oleh Akademi Shrek. Jelas para penonton yang mendengarnya juga sangatlah antusias. Tapi tak bisa dipungkiri untuk para anggota dari Akademi Shrek rata-rata cedera semua. Bahkan Wang Dong, Yu Hao dan Senior BB sampai jatuh pingsan. Sontak Guru Zoji yang melihatnya, ia pun malah masuk ke arena dan mengatakan kepada semua orang termasuk Yang Mulia kalau yang bertarung mewakili Akademi Shrek sedari awal hanyalah tim cadangan. Di sana ia juga sedikit menceritakan dalam perjalanan menuju ke sini kemarin, mereka mengalami sedikit hambatan yang membuat Akademi Shrek hanya bisa mengirimkan tim cadangan. Tapi meskipun tim cadangan, para murid-muridnya ini tak pernah mundur sama sekali siapapun lawan mereka. Dan oleh sebab itulah sebagai guru dari Akademi Shrek, ternyata Guru Zoyi ingin mengapresiasi para muridnya secara langsung, ya lur ya, wede. Sontak Yang Mulia pun juga cukuplah respect dan memberikan apresiasinya juga. Alhasil tindakan tersebut langsung diikuti oleh para penonton dan para musuh yang ada. Bahkan sekelas Kekaisaran Ryu juga sampai mengakui kalau Akademi Shrek memang penguasanya dataran ini. Jelas jika tim cadangannya aja sudah sekuat ini, mereka pun juga mulai dibuat gentar sekuat apa tim intinya nanti. Tapi berbeda dengan tim sebelah, mereka malah tak gentar sama sekali dan malah sangatlah senang mendengar Akademi Shrek yang hanya mengirimkan tim cadangan. Apalagi saat ini anggota tim cadangannya juga sudah terluka parah. Yang ternyata tim ini berasal dari Akademi Changning atau musuh dari Akademi Shrek di pertandingan berikutnya nanti. Sampai singkat cerita setelah beberapa jam berlalu, Yu Hao yang jatuh pingsan tadi akhirnya tersadar juga. Tentunya Wang Dong yang memang ada di sana, ia pun langsung menyambutnya ramah. Sementara untuk Yu Hao karena di akhir pertandingan tadi ia sudah setengah sadar, jadi ia pun menanyakan soal hasilnya. Alhasil dengan sangat semangat, Wang Dong pun menceritakan semuanya kalau ia mengeluarkan roh pelindung keduanya yaitu Palu Hautian. Tapi di sana melihat Yu Hao yang tak kaget sama sekali setelah mengetahui kalau ia juga adalah pemilik roh pelindung ganda, Wang Dong pun mulai bertanya-tanya. Yang sudah jelas Yu Hao pun hanya bilang karena tingkat penyatuan roh pelindung mereka 100%, jadi ia sudah lama mengetahui kalau Wang Dong pasti memiliki roh pelindung yang lain. Namun ia hanya tak menyangka kalau itu adalah Palu Hautian. Tentunya Yu Hao pun langsung menanyakan apa hubungan Wang Dong dengan sekte Hautian. Terlebih lagi menurut Guru Zoyi, para murid inti di sekte Hautian rata-rata bermarga Tang semua. Tapi jelas Wang Dong tak mau menceritakannya dan hanya mengatakan untuk sementara ini masih rahasia dulu. Tentunya Yu Hao pun lagi-lagi penasaran sebenarnya siapa Wang Dong ini. Sampai ketika mereka sedang berjalan-jalan santuy, tiba-tiba mereka pun malah dihadang oleh seorang tetua yang sangatlah kuat.
Yang ternyata orang ini adalah tetua Cenggang atau Master Dolo dari Kekaisaran Xinglu yang sempat dipanggil oleh Yang Mulia kemarin. So, jadi setelah melihat pertandingan kemarin, ia pun dengan sengaja menemui Yu Hao dan ingin menanyakan beberapa hal. Di mana pertanyaannya langsung to the point dan menuduh kalau Yu Hao adalah salah satu dari 10 binatang jiwa yang menyamar menjadi manusia. Tentunya ia pun langsung menanyakan sebenarnya apa tujuan Yu Hao sampai-sampai menyusup di turnamen antar benua. Sontak hal itu membuat ulat Tianmeng pun sangatlah kaget dan langsung mengingatkan kepada Kaisar Bingbing agar mereka bersiap-siap untuk mengambil alih tubuhnya Yu Hao. Tapi di sana Dewan Necromancer yang melihatnya malah menahannya dan mengatakan kalau Cenggang ini adalah seorang Master Dolo. Jelas jika mereka bertindak gegabah, takutnya hal itu hanya akan melukai Yu Hao saja. Sementara untuk Yu Hao, ia yang mendengar soal binatang jiwa juga sangatlah kaget dan tak mengerti apa maksud dari tetua Cenggang. Bahkan Wang Dong juga langsung membela bestinya itu kalau ia sudah setahun sekamar dengan Yu Hao dan ia adalah manusia. Tapi sayangnya tetua Cenggang tetap saja menuduhnya. Bahkan karena mereka tak mau mengakuinya, maka ia akan memeriksanya sendiri. Alhasil Yu Hao pun mencoba menjelaskan kalau ia memiliki roh pelindung ganda, di mana untuk roh keduanya memiliki sifat es yang sangatlah kuat. Namun lagi-lagi tetua Cenggang tak percaya akan hal itu karena menurutnya ketika di pertandingan kemarin Yu Hao sempat mengeluarkan aura aslinya yang merupakan binatang buas di kelas atas. Tentunya ia pun lagi-lagi menuduh kalau tujuan Yu Hao kesini pasti ingin mengeksekusi para jenius berbakat dari berbagai negara, ikan waduh. Di sana ia pun juga langsung mengatakan kalau binatang buas dengan kekuatan es itu ada beberapa. Salah satunya adalah Putri Salju yang menduduki peringkat ketiga. Sedangkan untuk Kaisar Bingbing ia malah menduduki peringkat ketujuh. Sontak ulat Tianmeng yang mendengarnya ia pun langsung protes karena menurutnya Kaisar Bingbing lah yang seharusnya di nomor 1. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi ia pun benar-benar ingin memeriksa Yu Hao. Jelas Wang Dong yang melihatnya lagi-lagi mencoba meyakinkan kalau Yu Hao adalah manusia dan bukanlah seorang monstero. Sayangnya Doi sudah tak peduli sama sekali dan langsung mengeluarkan roh pelindung Kaisar Semutnya yang katanya bisa mendeteksi aura dari para monster yang ada. Tapi di sana setelah ia memeriksanya, tubuh Yu Hao malah tak mengeluarkan aura binatang buas yang menandakan kalau Yu Hao ini memang adalah manusia. Sontak fakta ini malah membuat tetua Cenggang Layang malu sendiri. Apalagi ia juga sempat ditipu oleh Wang Dong kalau tetua Suan akhirnya datang ke sana. Yang pada akhirnya karena Yu Hao beneran adalah manusia, jadi ia pun dengan enteng mengatakan anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi. Bahkan jika mereka berani membocorkan akan hal ini, maka ia tak akan segan-segan. Jelas hal itu membuat Wang Dong pun sangatlah kesal, apalagi Yu Hao sudah terluka cukuplah parah. Tentunya jika saja tetua Suan ada di sini, tetua Cenggang ini pasti sudah menjadi kutu. Sementara untuk Yu Hao, ia pun langsung menanyakan kepada ulat Tianmeng kenapa sekelas Master Dolo malah tak bisa melihat aura mereka. Alhasil ulat Tianmeng pun bilang yang pertama Yu Hao memang merupakan manusia. Sedangkan yang kedua tetua Suan yang sudah digelar hyper dulu aja kemarin tak bisa melihatnya. Apalagi Master Dolo cecunguk seperti Cenggang ini ya lur ya, waduh. Sementara di sisi lain tetua Cenggang yang berniat untuk pulang, tiba-tiba di hutan ia pun malah diganggu oleh seseorang. Sontak ia pun benar-benar sangatlah kesal dan mencoba mendeteksinya. Tapi sayangnya seseorang itu masih belum memunculkan diri, melainkan ia hanya mengatakan karena Cenggang sudah menindas 2 murid dari Akademi Shrek-nya, jadi ia pun akan memberikannya pelajaran juga. Alhasil Cenggang pun benar-benar semakin kesal dan langsung mengeluarkan wujud dari Kaisar Semut untuk mencari orang tersebut. Yang ternyata orang itu adalah tetua Suan ya lur ya, dimana tetua Suan bahkan tak mengeluarkan kekuatan apapun untuk menahan serangan dari cecungu ini. Sontak Cenggang pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus ketar-ketir. Bahkan kali ini ia pun langsung mengeluarkan teknik ke-9-nya. Tapi sayangnya hal itu tidaklah sempat karena memang hanya dengan rokoknya tetua Suan malah bisa menghentikannya. Tentunya layaknya seorang hyper dulu, tetua Suan masih mau berbaik hati dan menyiksa Cenggang tanpa mengeluarkan roh pelindung sama sekali.
Alhasil Cenggang yang tadinya sangat arogan sekarang langsung memohon ampun. Jelas Tetua Suan pun mengatakan sebagai seorang dulu tindakan Cenggang barusan benar-benar memalukan. Di mana ia malah menindas dua bocah yang hanya memiliki 3 cincin saja. Yang pada akhirnya ia pun memberikannya satu kesempatan lagi dan menyeru Cenggang untuk meminta maaf kepada Yu Hao dan Wang Dong. Alhasil dengan muka yang sudah bonyok semua, Cenggang pun akhirnya menyadari meskipun ia seorang dulu, tapi jika dibandingkan dengan Akademi Shrek, ia ini masih bukanlah apa-apa. Sampai keesokan harinya, Yu Hao dan Wang Dong pun berniat mengecek kondisi dari satu bestinya lagi, yaitu Xiao Xiao. Tapi sebelum itu Wang Dong masih bertanya-tanya kenapa semalam Tetua Cenggang malah meminta maaf kepada mereka, ya kan? Waduh. Jadi Tetua Cenggang ini nasibnya hampir sama seperti Guru Zhao di Shaolin 1 dulu ya lur ya. Dimana kalau di Shaolin 1 Tang Hao lah yang turun tangan, di Shaolin 2 adalah Tetua Suan. Balik lagi ke cerita, di sana ketika mereka mau ke ruangan Xiao Xiao, ternyata bestinya yang satu ini malah sedang membucin, ya kan? Waduh. Alhasil sebagai teman yang baik, Yu Hao dan Wang Dong tak mau mengganggunya dan memutuskan untuk meninggalkannya. Tapi menyadari kalau Xiao Xiao masih terluka, mereka pun juga sangatlah bingung untuk formasi dari pertandingan di hari ini. Sampai senior Ling Lai yang memunculkan diri dan menegaskan kalau ia akan turun tangan dan join ke tim utama, ikan wede. Alhasil tanpa basa-basi lagi di arena, wasit pun langsung memberitahukan kalau turnamen antar benua babak keempat pun sudah resmi digelar. Di mana akan mempertemukan Akademi Shrek melawan Akademi Changning dengan mode pertandingan tim 7 versus 7. Tapi di sana untuk Akademi Shrek mereka malah tak memiliki strategi khusus dan hanya menurunkan duo combo S-nya yaitu Yu Hao dan Senior Ling. Awalnya wasit yang melihatnya langsung mengingatkan kalau ini adalah pertandingan tim bukan pertandingan duo. Namun jelas Senior Ling pun menegaskan 2 orang saja sudah sangatlah cukup untuk mereka memenangkan pertandingan ini. Sontak semua pun lagi-lagi sangatlah kaget. Tapi berbeda dengan tim sebelah, di mana mereka pun menyadari kalau para anggota Akademi Shrek sudah cedera semua. Jadi mereka hanya mengutus orang yang tersisa. Tentunya kaptennya pun dengan pede langsung mengatakan kalau Akademi Changning pasti akan memecahkan rekor sejarah dan menjadi tim pertama yang mengalahkan Akademi Shrek selama 10.000 tahun. Yang pada akhirnya layaknya akademi pelengkap, mereka pun malah mengeluarkan sebuah musik dan berjoget tipis untuk memperlihatkan gaya datangnya, ya kan? Waduh, ini sih bukan DJ ya lur ya, lebih ke dangdut ini. Tapi di sana karena irama musiknya yang memang sangatlah enak didengar, para penonton pun juga sangatlah senang dan ikut berjoget tipis. Yang pada akhirnya adegan joget berjoget pun sudah selesai dan pertandingan akhirnya resmi dimulai. Tapi sayangnya belum sempat berkata-kata, Senior Ling langsung mengeluarkan teknik rock kelimanya dan membekukan semua pasukan musuh. Sontak semua yang masih terbawa suasana joget tadi benar-benar tak menyangka kalau pertandingan akan berakhir secepat ini. Apalagi Senior Ling juga langsung menegaskan kalau ia adalah anggota inti bukan tim cadangan. Alhasil wasit yang melihatnya juga langsung menyatakan kalau Akademi Shrek resmi mempertahankan win streak keempat mereka, ya kan? Jelas Kekaisaran Ryu yang akhirnya melihat anggota inti dari Akademi Shrek juga sangatlah kaget. Bahkan Yang Mulia malah sangatlah senang dan mengatakan kalau rencana sudah bisa dipercepat ya lur ya. Waduh, rencana apa nih ya? Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.